Isabel perlahan bangkit dari dalam semak-semak sambil memegangi kepalanya yang masih terasa sakit akibat benturan. Aku tidak boleh diam di sini. Tidak ada yang tahu kapan para Dokkaebi itu akan kembali. Baru beberapa langkah berjalan, tubuhnya kembali limbung hingga terjatuh. Kalau beruntung, pasukan pencari dari kerajaan mungkin akan menemukan kereta ini. Ia segera mengangkat tangannya dan merapal sihir. Lalu Isabel kembali berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di tempat Minwo, Ram menatap sungai yang membentang di depan mereka dengan mata berbinar. "Kapten, ada laut di sini." "Itu sungai," jawab Minwo. "Kapten, ayo kita nyebur. Biar segar, jangan masuk." Belum sempat Minwo mencegah, Ram sudah lebih dulu menceburkan diri ke sungai. Kane menghela napas panjang. "Hah, jadi begini cara rakyat jelata bermain? Sungguh rendahan." Ia lalu menoleh kepada Minwo. "Bos, kita ini bukan benar-benar sedang main perang-perangan, kan?" "Hah, apa? Seperti waktu Nerco Serpan. Kali ini pasti juga ada sesuatu yang berbahaya, kan?" Minwo terdiam, pengamatannya tajam sekali. Kane mengangkat bahu. "Yah, sudahlah. Lagi pula aku kesini berharap bisa main-main juga." Ciprat, Ram menyiramkan air tepat ke arah Kane. "Hei, sini kau," bentak Kane. "Kalau berani, tangkap aku." Balas Ram. Kane pun ikut menceburkan diri ke sungai dan langsung mengejarnya. Minwo menghela napas. "Kita enggak punya waktu buat beginian." Plas, air kembali terciprat tepat ke wajahnya. "Hei, kalian mau dihukum? Ya, kalian pikir kita datang ke sini buat main-main?" Ram menjawab polos. "Loh, bukannya kita memang datang buat main jadi pahlawan?" Minwo terdiam sesaat. "Ah, iya juga." Ram langsung mengangguk puas. "Kan benar." Minwo menggeleng sambil mengomel. "Dasar harimau kecil, cepat keluar dari sungai sekarang." "Enggak mau. Kalau sampai kutangkap, benar-benar akan kuhukum." Kane ikut berteriak sambil berenang. "Aku juga enggak mau." Beberapa saat kemudian, saat Minwo sedang mengeringkan bajunya, sebuah notifikasi sistem muncul. Sisa waktu, 1 jam. Minwo langsung berseru. "Sudah cukup main-mainnya. Keluar dari air sekarang. Kali ini Bapak serius." "Hei!" Kedua anak itu menoleh bersamaan. "Kalau sampai hitungan ketiga kalian belum keluar, Bapak tinggal." 1. Belum sempat hitungan berlanjut, Ram dan Kane langsung berlari mendekat. Minwo menyerahkan handuk kepada mereka. "Hangatkan badan dulu, abis itu kita langsung berangkat." Tiba-tiba Ram menunjuk ke arah depan. "Kapten." "Iya, ada suara dari sana." Mereka bertiga segera bersembunyi di balik sebuah batu besar. Tak lama kemudian, sebuah kereta terlihat di kejauhan. "Ah, ketemu keretanya." Sistem pun berbunyi. Chain Quest sepertiga telah diselesaikan. Namun di sekitar kereta itu sedang terjadi pertempuran sengit. Hampir saja mereka menyeberangi sungai Yodan. "Sial, harusnya tadi kita bereskan sebelum mereka datang. Bakal lebih gampang kalau Pak Bos ikut membantu." Dohan mendengus. "Itu ulah kalian sendiri. Jadi tanggung jawab dan selesaikan sendiri." Di sisi lain terdengar suara lain. "Dia tidak ada di dalam kereta. Lakukan penyisiran di sekitar. Prioritaskan pendeteksian mana." "Siap." Melihat semua itu, Minwo berbisik kepada kedua anak di sampingnya. "Anak-anak, sekarang tutup mata kalian." "Kenapa? Kenapa mereka tiap hari berantem terus sih? Enggak bagus buat perkembangan emosi anak-anak. Coba akur sedikit kek." Saat itulah pandangan Minwo tertuju kepada Dohan. "Bukannya dia pegawai part-time yang dulu menjual sapu kepadaku? Sebenarnya situasi apa ini?" Ram berbisik pelan. "Kapten sengaja milih aku buat jadi teman main pahlawan, kan?" "Hah? Milih apa?" "Milih aku? Mana mungkin. Tutup mata dulu. Aku juga mau lihat." "Kalau dibilang tutup ya tutup. Sekarang balik badan." "Iya." Minwo kemudian menoleh kepada Kane. "Kane, kamu juga." Namun ia langsung terdiam. "Kane, kamu kenapa?" Mata Kane perlahan berubah menjadi emas. Dengan wajah panik, Kane berbisik. "Kakak." Detik berikutnya ia langsung berlari ke arah medan pertempuran. "Kakak, jangan, Kane." Minwo segera mengejarnya. Minwo segera mengaktifkan Super Strike dan melesat mengejar Kane. Dalam sekejap, ia berhasil menangkap bocah itu sebelum sempat berlari lebih jauh. "Kakak, lepasin. Kakakku dalam bahaya. Aku harus nolong dia," teriak Kane sambil terus meronta. Minwo menahannya erat. "Tempat ini terlalu berbahaya. Setidaknya, aku bilang lepasin aku." Potong Kane dengan air mata mulai mengalir. "Aku cuma punya kakak. Enggak ada siapa-siapa lagi yang peduli sama aku. Aku enggak bisa hidup tanpa kakak." "Kakak!" teriakan Kane menarik perhatian para pengawal yang sedang bertarung. "Pangeran Kane, bagaimana mungkin pangeran ada di sini?" "Pangeran, katamu." Salah seorang pengawal segera berteriak memberi perintah. "Berbahaya, Yang Mulia Pangeran, mundur." "Erik, lanjutkan pendeteksian mana?" "Yang lain, lindungi Yang Mulia." Namun sebelum mereka sempat bergerak, salah seorang pengawal langsung diserang hingga terpental dan roboh ke tanah. Minwo mengernyit. Dokkaebi itu benar-benar sudah gila. Di saat yang sama, Dohan menoleh tajam ke arah Minwo. "Kau!" Dohan kembali berteriak dengan wajah penuh amarah. "Akhirnya ketemu juga, dasar bajingan yang membawa relik suci milik klan kami." Saat itu, sistem menampilkan informasi di hadapan Minwo.
Dohan, rank 3 star, mana 972. Dohan kembali berkata, kau tahu tidak betapa menderitanya aku gara-gara kau. Minwo menunjuk dirinya sendiri. Siapa? Aku. Iya, kau. Dohan langsung melompat sambil mengayunkan senjatanya. Cepat serahkan relik sucinya. Serangannya menghantam tanah hingga debu berterbangan ke segala arah. Namun saat debu mulai menghilang, terlihat seorang kesatria kerajaan telah menahan serangan Dohan dengan pedangnya. Apakah Anda baik-baik saja, kesatria? Kesatria itu berkata dengan tegas, kami sudah gagal melindungi Putri Isabel. Kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama terhadap Pangeran Kane. Pergilah. Meski ini terdengar tidak tahu malu, saya mohon lindungilah Pangeran Kane apapun yang terjadi. Saat itu sistem kembali memunculkan misi baru. Chain Quest 2/3. Misi, temukan Putri Ular di hilir sungai. Sisa waktu, 42 menit 23 detik. Dalam hati Minwo bergumam, tiba-tiba sekarang aku disuruh mencari Putri Ular. Kalau melihat situasinya, Putri Ular pasti kakaknya Kane. Sial, situasi di pohon dunia saja sudah kacau, sekarang di arena malah tambah kacau. Waktunya juga mepet sekali. Di sisi lain, Dohan berteriak kepada anak buahnya, woi, harusnya kalian yang mengurus orang-orang kerajaan ini. Malah bengong. Salah seorang bawahannya bertanya santai, masa sewanya sudah habis, bos? Mau diperpanjang enggak? Dohan memegangi kepalanya. Hais, dasar. Udahlah, biar aku saja yang bunuh mereka semua. Kalian minggir. Ia kembali menyerang, tetapi sang kesatria terus menahannya. Cepat pergi, aku sudah tidak kuat menahannya lebih lama lagi. Tanpa membuang waktu, Minwo langsung menggendong Ram dan Kane. Mohon bantuannya untuk yang di sini. Mereka pun segera melarikan diri. Cepat kejar dia, teriak Dohan. Masa sewanya, bos? Hais, aku perpanjang. Sekarang kejar sana. Sekelompok Dokabi itu langsung mengejar Minwo. Sambil terus berlari, Minwo menggerutu. Sialan, Ram yang masih digendong bertanya, Kapten, kenapa kita kabur? Karena orang-orang gila itu ngejar kita sambil bawa pisau. Melawan 5 orang rank 2 sendirian itu mustahil. Kalau begitu, rencana kita selanjutnya apa? Prajurit Ram siap bertugas. Pertama-tama kita ke hilir sungai. Dalam hati Minwo bergumam, masalahnya aku bahkan tidak tahu lokasi tepatnya. Aku harus mencari Putri Ular sambil dikejar segerombolan orang gila. Apa itu mungkin? Ram kembali bertanya, terus abis itu ngapain? Kita cari Putri Ular. Kane yang terdiam sejak tadi akhirnya berkata, bos, aku bisa melihat jejak mana yang ditinggalkan kakakku. Aku akan menunjukkan jalannya. Tolong selamatkan kakakku. Minwo mengangguk. Baik, tunjukkan arahnya. Siap. Beberapa saat kemudian mereka terus berlari sambil dikejar para Dokabi. Tiba-tiba Minwo berbalik, lalu menendang salah satu pengejar hingga terpental jauh sebelum kembali berlari. Sial, mereka datang terus tanpa henti. Masih jauh lagi, tanya Minwo. Kane menunjuk ke depan. Dari sini belok kiri, ke gua itu. Iya, baru saja mereka hendak masuk, rentetan serangan kembali meluncur ke arah mereka. Minwo segera mengaktifkan skill pertahanannya. Crouch, Grade D. Dengan meringkuk, tubuh pengguna menjadi lebih keras dan daya tahannya meningkat. Dalam hati Minwo bergumam, sebelum masuk ke gua, aku harus membereskan para bajingan ini dulu. Minwo segera memberi perintah. Ram, naik ke atas gua itu. Finali, giliranku beraksi. Ram langsung melompat ke atas mulut gua. Maju, prajurit Ram. Raau, pukul sekuat tenaga. Ram menghantam batu di atas gua sekuat mungkin. Ledakan besar mengguncang area itu. Batu-batu raksasa berjatuhan dan menutup pintu masuk gua. Memanfaatkan kesempatan itu, Minwo segera masuk ke dalam bersama kedua anak itu. Rencana yang keren banget, Kapten. Seru Ram. Kane menghela napas. Tadi itu bahaya, tahu. Begitu doang mah gampang. Saat itu sistem memberi pemberitahuan. Batas waktu Super Strike telah berakhir. Efek Super Strike menghilang. Cooldown tersisa, 3 jam. Dalam hati Minwo bergumam. Tadi benar-benar nyaris. Bagus, dengan begini kita bisa mengulur waktu sebentar. Ia kemudian menurunkan Ram dan Kane. Kalian baik-baik saja, kan? Iya, tiba-tiba Kane kembali merasakan jejak mana kakaknya. Kakak, Kane, jangan pergi sendirian. Tunggu kami. Namun Kane tetap berjalan ke depan. Jejak mana kakakku, terputus di sini. Minwo menatap ke dalam gua. Ada sesuatu di dalam sana. Gelap sekali, jadi enggak kelihatan jelas. Ia lalu mengeluarkan 2 alat sihir dan memberikannya kepada Ram dan Kane. Nih, masing-masing pegang satu. Dalam hati ia bergumam, kekuatan item ini memang tidak terlalu besar karena hanya untuk perlindungan diri. Tapi setidaknya cukup untuk menjaga anak-anak. Kalian tunggu di sini dulu. Nanti susul bapak kalau dipanggil. Mengerti? Iya, Ram langsung mengangkat senjatanya. Kalau musuh muncul, aku tinggal tembak dor aja kan. Dalam hati Minwo bergumam, itu item mahal, pengisi dayanya pakai mana, dan satu pelurunya saja seharga 1 Magic Stone. Gunakan sehemat mungkin. Siap, Kapten. Baru saja selesai menjawab, menembakkan 1 peluru ke atas. Dengan marah, Minwo berkata,
Kamu ini benar-benar enggak bisa diam sebentar, ya. Sini pistol sihirnya, Bapak Sita. Ram langsung kabur sambil memeluk pistolnya. Hua, jangan, Kapten. Kapten kan enggak bilang kapan boleh dipakainya. Dari kejauhan, Isabel yang bersembunyi bergumam. Suara apa itu? Mereka siapa? Jangan-jangan para Dokaebi itu sudah mengejarku sampai ke sini. Tapi orang itu tidak terlihat seperti Dokaebi, dan aura maupun mananya juga sama sekali tidak terasa. Dalam sekejap, Isabel muncul di belakang Minwo dan mencekik lehernya. Siapa kau? Siapa yang mengirimmu ke sini? Jangan bergerak, meskipun sisa manaku tinggal sedikit, untuk memenggal lehermu masih lebih dari cukup. Es mulai menyelimuti tangannya. Tiba-tiba Kane berteriak, "Kakak!" Isabel terkejut. Kane langsung memeluk kakaknya erat. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku lihat kereta kakak hancur, jadi aku datang ke sini sama bos. Kane menangis di pelukan Isabel. Bos, dalam hati Isabel bergumam, jangan-jangan. Sementara itu Ram mengguncang tubuh Minwo. Kapten, ayo bangun. Melihat wajah Minwo dengan jelas, Isabel langsung terkejut. Orang ini, kepala sekolah TK Shinso. Ia buru-buru membantu Minwo. Saya minta maaf. Tolong jangan pingsan. Tolong bangun. Saat itu sistem muncul. Chain Quest 2/3 selesai. Isabel terus meminta maaf. Maafkan saya sungguh minta maaf. Minwo yang sudah sadar hanya menatapnya bingung. Saya kira Anda pembunuh bayaran yang dikirim musuh politik kerajaan kami. Ternyata Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkan saya. Dalam hati Isabel bergumam, manaku hampir habis, jadi aku tidak bisa menggunakan sihir penerjemah. Tapi setidaknya ketulusanku pasti tersampaikan. Sementara itu Minwo berpikir, dia ngomong apa sih? Waktu ngobrol sama Ratatos langsung diterjemahkan, tapi sama manusia ular enggak bisa. Kuat juga cekikannya. Isabel kembali bergumam, padahal ini pertama kalinya kami bertemu, tetapi dia rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkanku. Sejak ibuku meninggal, baru kali ini aku bertemu seseorang yang setulus ini. Tiba-tiba tubuh Isabel limbung. Sistem menampilkan informasinya. Isabel, rank 3 star, sisa mana? 1. Bangun, dia enggak meninggal, kan? Kane menggeleng, Nuna cuma tidur buat memulihkan mana. Masa gitu aja bos enggak tahu? Oh, begitu ya. Dalam hati Minwo bergumam, berarti waktu aku pingsan dulu juga karena sedang memulihkan mana. Kane menjelaskan, mana bisa pulih saat tidur atau lewat Magic Circle. Kalau dekat pohon dunia, pengisiannya jadi jauh lebih cepat. Semacam fast charging, ya, pikir Minwo. Ngomong-ngomong, sebelum rombongan Dokaebi itu datang, kami harus kabur. Tapi dia malah tertidur begini. Ledakan terdengar dari luar gua. Tentara bayaran itu akhirnya tiba. Sial, baru juga disebut, langsung kejadian. Dalam hati Minwo bergumam, selama ini yang kuhadapi cuma monster atau yokai. Kata Serjung, yokai adalah monster yang berubah karena menyerap energi jahat sehingga kehilangan kesadaran. Tapi Dokaebi ini terlalu mirip manusia. Jujur saja, rasanya tidak nyaman. Aku sebenarnya ingin menghindari pertarungan, tapi sepertinya enggak ada pilihan lain. Minwo menoleh ke arah kedua anak itu. Anak-anak, pegang senjata kalian. Kita lawan. Siap. Nama operasinya, lindungi kakak. Siap. Salah satu Dokaebi berkata. Memangnya enggak apa-apa, apanya? Kita cuma disuruh mengejar pria itu. Enggak ada perintah soal anak-anak. Entah kenapa rasanya bakal sial kalau menyentuh mereka. Bukannya sudah dibilang jangan sisakan saksi. Sejak kapan kita hidup pakai perasaan? Kerjakan saja perintahnya. Urusan anak-anak biar aku tanggung. Namun rekannya menatap Minwo dengan waspada. Ada yang aneh. Manusia itu auranya berubah. Saat itu Minwo mengaktifkan sebuah skill. Dispel of the Weak, Grade C. Kategori, Link Skill Pasif. Efek, musuh yang melakukan kontak mata dengan pengguna akan merasakan tekanan yang sangat kuat. Seketika para Dokaebi mulai gemetar. Bergerak sendirian terlalu berbahaya. Bocah-bocah di belakangnya juga memegang senjata. Kita harus tetap waspada. Aku akan menahan pria itu. Kalian bereskan dua bocah itu, lalu gabung lagi. Kalau pertarungan berlangsung terlalu lama, justru kita yang rugi. Mereka pun langsung menyerbu. Minwo memberi aba-aba. Kane, baik. Kane segera melancarkan sihirnya ke arah para Dokaebi. Kane mengangkat kedua tangannya, lalu membentuk gelombang sihir besar di atas kepalanya. Salah satu tentara bayaran langsung berteriak, "Berhenti!" Di antara mereka ada penyihir. Mantranya makin besar, hati-hati. Kane menatap mereka dengan marah. "Jangan ganggu kakakku." Ia segera mengayunkan tangannya. Ledakan besar menghantam para tentara bayaran. Salah satu dari mereka terkejut. Apa? Bocah itu menjatuhkan dua orang sekaligus. Tenang saja, dia tetap cuma anak kecil. Setelah memakai sihir sebesar itu, mananya pasti sudah habis. Minwo tersenyum. Bagus, Kane. Dalam hati ia bergumam. Hahaha, meskipun ada bantuan Magic Tool, dia jauh lebih berkembang dibandingkan saat melawan Nerco Serpent dulu. Aku jadi ikut bangga. Kane berkata, aku masih bisa menembak satu kali lagi. Saat itu sistem menampilkan statusnya. Kane, sisa mana? 9.
Dalam hati Minwo bergumam, mana Kane sudah turun banyak. Tidak usah, jangan memaksakan diri. Baik, Ram langsung menghampiri Kane dengan mata berbinar. Kane, kamu keren banget. Sekarang giliranku. Aku juga. Ia berputar-putar di sekitar Minwo sambil mengangkat pistol sihirnya. Sistem menampilkan informasi. Mana Gun, senjata pendukung yang menembakkan peluru dengan memadatkan mana. Ram mengangkat senjatanya dengan penuh semangat. Sang harimau Ram akan menembakkan satu serangan yang keren banget. Dalam hati Minwo bergumam, kalau mengingat kekuatan tembakan Ram sebelumnya, yang beginian mah cuma sepele. Lalu ia berkata, akhiri dia. Salah satu penjahat mulai panik. Memangnya berapa banyak penyihir yang kalian bawa sih? Ram pun menarik pelatuk pistolnya. Klik, tembakannya hanya melesat beberapa sentimeter dari kakinya. Sistem menampilkan informasi, mana pengguna tidak mencukupi. Sisa mana? 2. Ram kebingungan. Loh, kok enggak bisa? Ya, itu karena tadi kamu menyia-nyiakan satu tembakan. Senjatanya aja kali yang rusak. Enggak, itu masih baik-baik saja. Penjahat itu tertawa. Hahaha, katanya Shinso harimau itu bodoh. Ternyata benar, ia langsung menerjang Ram sambil mengacungkan pisaunya. Namun Ram lebih dulu melayangkan pukulan. Pukulannya menghantam wajah penjahat itu hingga terpental. Gigi-giginya berhamburan ke tanah. Di saat yang sama, pistol sihir di tangan Ram hancur berkeping-keping. Jadi beneran rusak, itu bukan barang sekali pakai. Ram mengangkat bahu. Kenapa sih sampai seheboh itu? Pistolnya terlalu lemah. Nanti kasih yang baru aja. Dalam hati Minwo bergumam. Meskipun begitu, sepertinya kami bisa bernapas lega sebentar. Para Dokaebi yang mengejar kami tidak akan bisa bangun untuk sementara. Ledakan tadi juga sudah menutup pintu masuk gua. Masalahnya, suara ledakannya terlalu besar. Posisi kami pasti sudah ketahuan. Sebelum Dokaebi itu datang, kita harus. Ledakan lain kembali terdengar. Kenapa rasanya deja vu? Ya. Dohan pun muncul. Kalau kamu kasih aku sepotong teok, aku enggak bakal memakanmu. Sistem menampilkan misi baru. Chain Quest 3/3. Misi, kalahkan Dokaebi Dohan. Dohan menatap Minwo tajam. Dasar tikus kecil, sampai sembunyi di tempat begini. Kalian pikir bisa lolos dariku? Serahkan relik sucinya. Sialan, dia benar-benar gigih. Minwo segera berkata kepada kedua anak itu. Kalian pergi, berdiri di samping kakak Kane. Hah, tapi, Kapten, cepat. Minwo lalu menatap Dohan. Woi, dasar pengecut. Dari tadi relik terus. Maksudmu benda ini? Ia mengangkat sapu Dokabi. Kau ribut cuma gara-gara sapu ini. Dohan langsung murka. Gila kau, relik berharga begitu malah dipakai buat menyapu lantai. Iya dong, namanya juga sapu. Bangsat, aku tidak akan memaafkanmu. Dohan langsung menyerang. Minwo menghindar tepat waktu. Bukan salahku juga, aku cuma melakukan apa yang disuruh sistem. Dia sendiri yang menjualnya dengan semangat. Kenapa sekarang malah marah-marah? Kalau memang sepenting itu, dari awal jangan dijual. Betul, sahut Ram. Dohan semakin geram. Apa katamu? Dari cara bicaramu jelas kau tahu itu relik sejak awal. Tidak akan kumaafkan. Ia kembali melancarkan serangan bertubi-tubi. Minwo terus menghindar. Dokaebi gila. Jadi ini kekuatan makhluk bintang 3. Aku bahkan cuma bisa menghindar. Sama sekali enggak ada celah untuk menyerang balik. Kalau begitu, berarti Serjung dan Bu Guru Miho memang petarung yang luar biasa kuat. Kenapa cuma aku yang harus menderita begini? Ia melirik Isabel yang masih tak sadarkan diri. Kakak Kane, tolong bangun. Kapan manamu pulih? Sebagai jaga-jaga aku memang sudah menyiapkan ini. Entah membantu atau tidak. Minwo segera berlari ke arah Isabel dan memegang tangannya. Kane terkejut. Bos, apa yang bos lakukan pada kakakku? Tenang, ini Healing Ring. Dalam hati Minwo bergumam. Dia harus cepat bangun supaya kami semua bisa kabur. Sistem menampilkan informasi. Silver Ring of Healing, Grade K. Saat dikenakan, kemampuan penyembuhan alami meningkat. Jika dipakai setiap hari, terkadang juga membawa keberuntungan. Tolong cepat bangun dan lakukan sesuatu. Manaku sudah hampir habis, jadi aku enggak bisa sembarangan memakai skill. Sekarang satu-satunya harapanku adalah menggabungkan Super Sense dengan Flash Step. Kesempatan memakai dua skill itu bersamaan cuma satu kali. Kalau serangan itu tepat sasaran, pertarungan ini bisa langsung selesai. Tapi, aku sama sekali belum melihat celah. Saat itu Dohan kembali menyerbu dengan kecepatan tinggi. Padahal aku cuma butuh satu celah sesaat. Minwo segera mengaktifkan skill pertahanannya. Crush. Minwo memperhatikan lawannya lalu berkata, "Ah!" Dari belakang, Ram berteriak, "Kapten, jangan sampai kalah." Minwo menjawab, "Aku juga belum kalah, kali." Dalam hati ia bergumam, "Kalau terus begini, peluang kami mati 1000%. Bagaimanapun caranya, aku harus menciptakan satu celah." Minwo kemudian berteriak mengejek Dohan. "Yang salah itu justru kamu. Menjual relik dengan harga murah, dasar Dokaebi bodoh. Lupa, ya, apa kamu kena demensia di usia muda? Diam kau." Dohan langsung menerjang dengan amarah yang meledak-ledak. Bagus, dia terpancing. Kali ini aku pasti menemukan celahnya.
Cukup sekali saja. Tiba-tiba, beberapa sinar sihir melesat dan menghantam Dohan. Boom! Dohan terkejut. Apa itu? Di belakang Minwo, Isabel akhirnya membuka matanya. Berkat cincin tadi, manaku sudah pulih. Meskipun sepertinya tidak akan bertahan lama. Ia mengangkat tangannya dan mengarahkan rentetan sihir ke arah Dohan. Aku akan membantu semampuku. Rentetan sihir Isabel terus menghujani Dohan. Dohan menangkisnya dengan susah payah. Dasar ular sialan, menyebalkan sekali. Meski berusaha menahan semua serangan, satu proyektil sihir berhasil menghantam sisi perutnya. Melihat celah itu, Minwo bergumam. Sekarang saatnya. Ia langsung mengaktifkan Super Sense, lalu melesat dengan kecepatan penuh menggunakan Flash Step. Serangannya menghantam perut Dohan dengan telak. Dohan memuntahkan darah dan terpental. Ram, Kane, dan Isabel hanya bisa terbelalak melihat pemandangan itu. Isabel lalu menoleh kepada Kane. Kane, iya, kamu tadi bilang dia dipanggil bos, kan? Iya, sekarang kakak mengerti kenapa semua memanggilnya bos. Ia menatap Minwo dengan kagum. Orang itu, seorang predator. Pria berdarah raja yang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Dalam hati Isabel bergumam, aku menginginkan bos. Sementara itu Minwo terengah-engah. Gila, capek banget. Manaku juga sudah hampir habis. Aku bertahan cuma demi hadiahnya. Serius, ayo sini, hadiahku yang manis. Namun, tanpa disadarinya, Dohan tiba-tiba bangkit dari balik reruntuhan. Matilah kau. Ia menerjang Minwo dengan kecepatan tinggi. Tepat sebelum tangannya menyentuh Minwo. Krek, tubuh Dohan langsung membeku oleh sihir es. Isabel melangkah mendekat sambil tersenyum. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya Isabel, putri kerajaan Draco. Terima kasih atas bantuan Anda. Bos, Minwo terkejut. Memanggil saya, bos. Isabel tersenyum. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda dari Kane. Dalam hati Minwo bergumam, sekarang aku bisa mengerti ucapannya. Sepertinya sistem auto-translate akhirnya aktif. Minwo memperkenalkan diri. Begitu ya, saya Seo Minwo, kepala sekolah TK Shinso. Kane memang biasa memanggil saya bos. Isabel mengangguk. Serahkan urusan sisanya kepada saya. Bala bantuan dari kerajaan akan segera datang menjemput. Baik, terima kasih. Saya titip semuanya. Minwo kemudian melirik cincin di jari Isabel. Kalau begitu, apa saya boleh meminta Rumi kembali? Rumi, maksud saya cincin itu. Isabel memandang cincin di tangannya. Ternyata ini cincin yang dipenuhi mana pemulihan. Pantas saja lukaku pulih jauh lebih cepat dari biasanya. Aku tidak menyangka dia sampai memberikan alat sihir semahal ini kepadaku. Wajahnya sedikit memerah. Bolehkah saya memakainya sedikit lebih lama? Nanti saya sendiri yang akan mengembalikannya kepada Anda. Sekalian saya ingin mengucapkan terima kasih secara resmi, dan berkonsultasi mengenai Kane. Dalam hati Minwo bergumam, aku jadi bingung, sebenarnya dia ini kuat atau lemah, sih. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Baik, di samping mereka, Kane memperhatikan kakaknya. Kakak tersenyum, padahal selama ini dia hanya tersenyum kepadaku. Isabel kemudian menoleh kepadanya. Kane, dengarkan semua perkataan kepala sekolah dengan baik, mengerti? Kepala sekolah, orang biasa itu. Isabel hanya tersenyum. Dengarkan perkataannya baik-baik. Dalam hati Kane bergumam, kepala sekolah itu cuma rakyat jelata. Namun akhirnya ia mengangguk. Baiklah, Isabel lalu melangkah mendekati Dohan. Mari kita lanjutkan. Ia melepaskan belenggu es yang membekukan Dohan. Dohan langsung memaki. Dasar kau, putri ular. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Isabel mengangkat tangannya, dan sihir es kembali berkumpul di telapak tangannya. Dohan mulai panik. Tunggu, kau pasti tahu akibatnya kalau membunuhku sembarangan. Kalau aku mati, klan Dokaibi tidak akan tinggal diam. Rekan-rekanku akan mencarimu dan menuntut balas. Bukankah kerajaan Draco adalah negara netral? Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya. Pisau es melintas secepat kilat, membelah kepalanya menjadi dua. Isabel menatap jasad Dohan tanpa sedikit pun berubah ekspresi. Kebenaran itu sudah tidak penting. Karena mulai hari ini, di mata dunia, kalian hanyalah yokai rendahan. Sementara itu, para pengawal Isabel mulai menyusuri gua. Bagaimana? Jejak mana terus berlanjut ke bagian dalam gua. Bagus, lanjutkan pencarian. Mereka pun bergerak lebih dalam hingga akhirnya menemukan Isabel. Yang mulia putri, apa Anda baik-baik saja? Isabel menoleh dengan tatapan dingin. Aku baru saja diserang oleh yokai. Bereskan sisanya. Para pengawal melihat jasad Dohan dan langsung memberi hormat. Baik, yang mulia. Salah seorang pengawal berkata kepada komandannya. Komandan, ini kan. Komandan itu segera memotong. Urus para pria bertopeng di sana. Tunda dulu urusan diplomatik. Siapkan kereta, kita segera kembali ke kerajaan. Namun, yang mulia, ayo pulang. Isabel kemudian bergumam dalam hati. Aku harus menghadap ayahanda raja, demi membantu bos. Sementara itu, Minwo, Ram, dan Kane sudah kembali ke lift arena. Dalam hati Minwo bergumam, waktuku terlalu banyak terbuang. Aku tidak menyangka akan selama ini. Semoga saja belum terlambat. Begitu pintu lift terbuka, ia langsung berteriak.
Rata, Sekretaris Serjung. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada siapapun. Jangan-jangan, anak-anak. Minwo segera berlari. Sesampainya di halaman TK, ia justru melihat anak-anak sedang berfoto bersama Bu Guru Miho. Hah, Pak Kepala Sekolah sudah kembali. Ram sama Kane juga, ayo foto bareng. Ram langsung berseru, ayo, turunin sedikit, ke atas lagi, nah, begitu. Tak lama kemudian Serjung datang. Pak Kepala Sekolah juga mau ikut foto. Enggak dulu, sebenarnya ini apa yang terjadi? Saya sempat melarang mereka keluar, tapi anak-anak terlalu penasaran. Saya juga sudah mendengar penjelasan Bu Guru Miho. Selama ini Rata selalu bersama saya mengawasi keadaan, dan sejauh ini semuanya masih aman. Dalam hati Minwo bergumam, sementara aku mati-matian bertarung, mereka malah asyik foto-foto. Bagaimanapun juga, ini tetap berbahaya. Saya minta maaf, saya kalah sama tatapan memohon anak-anak. Dia sampai lulu cuma gara-gara tatapan begituan. Pokoknya, kamu yakin masih aman? Minwo menunjuk portal merah di langit. Serjung mengangguk. Untuk sementara, ya, biasanya kalau portal mulai memancarkan cahaya, berarti ada sesuatu yang akan keluar. Tapi portal ini sudah berjam-jam seperti itu dan belum ada apapun yang muncul. Dalam hati Minwo bergumam, kalau dipikir-pikir, malah kelihatan seperti lampu hias. Ia kembali bertanya, soal penjaga tambahan yang pernah saya usulkan, bagaimana? Menurut saya, Taman Pohon Dunia memang sebaiknya dijaga setidaknya oleh 1 orang lagi. Enak saja bilang tambah 1 orang. Mana orang yang lebih kuat dariku juga susah dicari. Baiklah, nanti akan kupikirkan. Tiba-tiba, roar, suara raungan menggema dari portal. Loh, Serjung langsung berteriak, Bu Guru Miho, tolong bawa anak-anak menjauh. Baik, dalam hati Minwo bergumam, sekarang benar-benar ada yang mau keluar. Manaku habis, tenagaku juga hampir tidak tersisa. Sesaat kemudian, sesuatu keluar dari portal. Sebuah telur kecil berwarna merah. Telur, semua orang memandanginya. Kayaknya telur burung yang imut, ujar Ram. Bukan, itu pasti telur dinosaurus, sahut Anyong. Minwo menoleh kepada Serjung. Itu sebenarnya apa? Entahlah, ini pertama kalinya saya melihat telur keluar dari portal. Dalam hati Minwo bergumam, begitu telur itu keluar, portal merahnya langsung menghilang. Selama ini setiap portal selalu mengeluarkan monster. Jadi kemungkinan besar, ini juga telur monster. Serjung mengangguk, itu memang dugaan yang paling masuk akal. Kalau begitu, karena berbahaya, akan kumusnahkan. Namun Ram langsung berdiri di depan telur itu. Enggak boleh, Rake ikut memohon. Boleh enggak kalau jangan dihancurin. Anyong juga mengangkat tangan. Kami yang akan merawatnya. Kami bakal kasih makan, ngajak jalan-jalan, menghangatkannya. Pokoknya kami akan melakukan semuanya. Boleh, ya. Anak-anak menatap Minwo dengan penuh harap. Kami mohon, please. Dalam hati Minwo bergumam. Tatapan ini, persis seperti tatapan yang membuat Serjung menyerah tadi. Dalam hati Minwo bergumam, tatapan memohonnya luar biasa. Saat itu Serjung berkata, Pak Kepala Sekolah, kalau sampai telur itu berubah menjadi ancaman, biar saya yang mengatasinya. Yah, masih berupa telur juga. Harusnya belum akan terjadi apa-apa. Akhirnya Minwo mengalah. Baiklah, tapi kalian benar-benar harus merawatnya sendiri, ya. Anak-anak langsung menjawab serempak. Iya, beberapa hari kemudian, cuaca hari itu sangat cerah. Telur merah berbentuk bulat itu masih terlihat imut seperti biasanya. Anyong membuka penutup toples kaca tempat telur itu disimpan, lalu mengamatinya dari dekat. Kadang dia suka gerak-gerak, mungkin sudah mau menetas, ya. Kalau nanti sudah menetas, aku akan mengajaknya jalan-jalan dan berkeliling TK. Hehe, tak lama kemudian, Bu Guru Miho memanggil. Anyong, kita akan segera berangkat. Iya, Anyong kembali menutup toples kaca itu dengan hati-hati. Telur merah, aku pergi dulu, ya. Nanti setelah pulang, aku ceritakan semua yang terjadi hari ini. Beberapa saat kemudian, rombongan TK Shinso pun tiba di Taman Mureng. Di sisi lain, di klan Baekho, Mujin memanggil kakaknya. Kak, kenapa pasukan Chongpung yang gagah berani malah dijadikan pemandu piknik anak-anak TK? Kakaknya menjawab dengan tenang, Mujin, bagi seorang warrior, perintah adalah mutlak. Tapi kami para Shinso harimau tidak berlatih mati-matian demi mengurus anak-anak TK. Bukan untuk pekerjaan seperti itu kami mempertaruhkan nyawa. Aku akan menghadap kepala klan sekarang juga dan meminta penjelasan. Kami bukan pasukan untuk pekerjaan rendahan seperti itu. Tiba-tiba luka di tubuh Mujin kembali terasa sakit. Ah, kakaknya segera menahannya. Mujin, lukamu dari pertempuran sebelumnya belum pulih. Jangan memaksakan diri. Perintah ini dikeluarkan langsung oleh kepala klan karena dianggap penting. Biar aku yang pergi menggantikanmu. Tapi, Kak, sudah cukup. Kakaknya mengangkat tangan. Fokuslah pada pemulihanmu. Ini perintahku sebagai kepala pasukan. Setelah kakaknya pergi, Mujin mengepalkan tinjunya. Brengsek, kepala sekolah TK Shinso. Kudengar dia cuma manusia biasa. Beraninya dia menugaskan kami hanya sebagai pemandu piknik. Dia hidup nyaman mengurus anak-anak TK. Apa dia tahu bagaimana rasanya menjadi warrior yang setiap hari melihat darah dan mayat?
Mulai dari bela diri dasar, pertarungan tangan kosong, ilmu pedang, tombak, panahan, sampai senjata seperti gada, cambuk, dan berbagai senjata lainnya, semuanya sudah kami kuasai. Demi bisa naik ke arena, kami menjalani latihan berdarah-darah. Semua usaha itu malah berakhir untuk melayani kepala sekolah TK sialan itu. Ia mengepalkan tinjunya semakin erat. Berbeda dengan kepala sekolah itu, orang yang menyelamatkan putri kerajaan Draco, warrior sapu. Dia benar-benar seorang warrior yang hebat. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Di sisi lain, Hasyu, Minwo bersin. Apa serbuk bunganya terlalu banyak? Ya, anak-anak segera memanggilnya. Pak Kepala Sekolah, cepat ke sini. Iya, aku datang. Di meja piknik yang dipenuhi makanan, anak-anak langsung menyerbu bekal mereka. Ram melompat kegirangan. Makan, nyam, nyam, nyam. Anyong langsung memprotes. Kok kamu makan sendiri? Alfredo bilang makanan harus dimakan bareng-bareng. Ram terus mengunyah. Enak banget, aku nggak bisa berhenti. Sementara itu, Bobo mengangkat bekalnya. Bekalku salmon besar. Namun saat hendak memakannya, salmon itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan melayang tepat mengenai kepala Rake. Maaf. Rake menoleh dengan wajah kesal. Oi, maaf kepala bapakmu. Kepalaku jadi bau amis. Bobo langsung berkeringat dingin. Saat itu Bu Guru Miho datang. Bobo, Rake, bawa bekal apa hari ini? Bu Guru Miho, Rake tadi. Namun Rake langsung tersenyum. Bobo ngasih aku salmon yang enak banget. Wah, salmonnya besar sekali. Baik sekali ya, Bobo. Iya, Rake kemudian menoleh kepada Bobo. Makasih, ya, Bobo. Dalam hati Bobo bergumam. Rake, serem juga. Bu Guru Miho lalu bertanya. Anak-anak, Pak Kepala Sekolah mana? Rake menjawab. Katanya disuruh makan duluan. Sementara itu, Minwo menghela napas. Rugi besar. Perjalanan ke arena kali ini benar-benar bikin tekor. Semua Magic Stone habis. Padahal pemasukan utamaku berasal dari Magic Stone yang didapat dari mengalahkan monster atau yokai. Sekarang cuma hadiah quest yang bisa kuandalkan. Saat itu sistem muncul. Chain quest selesai. Anda telah lulus ujian sapu Dokaebi. Tekan di sini untuk menerima hadiah. Ya, cuma kamu yang masih peduli sama aku. Minwo langsung menekan hadiah tersebut. Item sapu Dokaebi akan ditingkatkan ke grade C. Peningkatan berhasil. Sapu Dokaebi, grade C. Sapu ini dapat berubah menjadi senjata jarak dekat apapun yang pernah dilihat langsung oleh pemiliknya. Minwo membelalakkan matanya. Jadi sapu ini bisa berubah menjadi senjata apapun yang pernah kulihat. Minwo langsung terkejut. Buset, beneran. Ini benar-benar berubah jadi pentungan yang dipakai Dokaebi kemarin. Dalam hati ia bergumam. Ternyata benar-benar sapu Dokaebi secara harfiah. Bisa berubah bentuk sesuka hati. Tapi bahannya tetap sama, masih dari kayu sapu ini. Paling banter cuma bisa buat gebuk musuh. Saat itu, seseorang menghampiri mereka. Bahkan bisa mengubah bentuk. Senjata yang cukup menarik. Senang bertemu dengan Anda. Saya Namgung Sang, Kepala Pasukan Conggung sekaligus pemandu di Taman Mureng. Minwo menatapnya. Sistem segera menampilkan informasi. Namgung Sang, peringkat bintang 3. Begitu ya, mohon bantuannya. Saya Seo Minwo, Kepala Sekolah TK Shinso. Dalam hati Minwo bergumam. Apa-apaan jumlah mananya? Dia benar-benar cuma pemandu. Mana? 1997. Namgung Sang kemudian berkata, karena makan siang sudah selesai, mari kita menuju jantung Taman Mureng. Beberapa saat kemudian, mereka menaiki sebuah kapal besar. Di sepanjang perjalanan, pemandangan yang indah terbentang di hadapan mereka. Minwo bertanya, bukankah tempat tadi juga masih Taman Mureng? Benar, namun tujuan kita sekarang adalah jantung Taman Mureng. Tempat itu merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi mana tertinggi, bahkan di dunia para dewa. Saya dengar TK Shinso juga memiliki tempat yang serupa. Maksud Anda Taman Pohon Dunia? Benar, jantung Taman Mureng memiliki mana yang bahkan lebih pekat daripada tempat itu. Karena itulah, untuk menembus penghalang Giganjin, seorang pemandu mutlak diperlukan. Kebanyakan yokai maupun monster bahkan tidak mampu bertahan hidup di dalam sana. Minwo mengangguk. Begitu ya, berarti tempat itu cukup aman. Namgung Sang melanjutkan, di sana juga tumbuh buah langka bernama Cheonem Peach. Wah, mahal ya, itu bahkan tidak bisa dinilai dengan uang. Sementara itu, Bu Guru Miho mulai merasakan sesuatu. Dalam hati ia bergumam, energi sihirnya semakin pekat. Tubuhku terus memaksaku kembali ke wujud asli. Tolong, jangan sekarang. Kalau mereka tahu ekor rubahku ada 2, semuanya selesai. Aku akan dianggap sebagai yokai yang menyusup ke dunia para dewa, lalu dieksekusi di tempat. Dahulu kala, ada Shinso yang memilih menerima energi iblis atas kehendaknya sendiri dan mengabdi kepada dunia yokai. Para leluhur rubah yokai adalah salah satu yang pertama menerima energi iblis dan memilih berpihak kepada dunia yokai. Karena itulah Miho terlahir dengan energi sihir dan energi iblis yang bercampur di dalam tubuhnya. Untungnya, The Seven Lord telah menyegel energi iblisnya di dalam jantungnya. Benar-benar tidak adil, ini semua gara-gara para leluhurku. Aku tidak pernah memilih dilahirkan sebagai yokai.
Tenang, selama aku bisa beradaptasi dengan energi sihir di tempat ini, aku pasti bisa bertahan. Kalung ini akan terus menyembunyikan energi iblisku. Beberapa saat kemudian, rombongan akhirnya tiba di tujuan. Kita sudah sampai, Bu Guru Miho segera mengingatkan. Anak-anak, jangan lari-lari, nanti bisa jatuh. Dalam hati Miho bergumam, jadi, inikah jantung Taman Mureng? Tempat ini benar-benar luar biasa. Saat itu, sistem tiba-tiba muncul di hadapan Minwo. Quest darurat telah muncul. Misi, temukan persik Cheonem yang tersembunyi di jantung Taman Mureng. Hadiah, memperoleh link skill milik Shinzou. Batas waktu, 6 jam 59 menit 50 detik. Minwo langsung mengeluh dalam hati. Bahkan di tempat wisata begini aku nggak boleh menikmati suasana dengan tenang. Baru sampai sudah muncul quest darurat. Tiba-tiba Minwo menghampirinya. Pak Kepala Sekolah, tubuhku rasanya aneh. Dari tadi gatal-gatal terus. Anyong ikut mengangkat tangan. Aku juga, ekor aku gatal banget dari tadi. Dalam hati Minwo bergumam, padahal sebelumnya mereka baik-baik saja. Ram, berhenti garuk-garuk, nanti telingamu lecet. Namun tak lama kemudian, semua anak mulai menggaruk tubuh mereka masing-masing. Sesaat kemudian, tubuh mereka perlahan berubah menjadi wujud hewan asli mereka. Minwo terbelalak. Hah, ini maksudnya apa? Kok tiba-tiba jadi begini? Namgung Sang menjelaskan dengan tenang. Itu fenomena yang wajar. Bagi Shinzou muda yang belum terbiasa berada di lingkungan dengan konsentrasi energi sihir yang sangat tinggi, mereka biasanya akan lebih mengikuti insting alami mereka. Contohnya, seperti itu. Saat itu Bu Guru Miho tampak gugup. Ah, fenomena itu hanya terjadi pada Shinzou muda. Miho buru-buru menjawab, saya tidak termasuk. Permisi sebentar. Ia segera berjalan menjauh. Namgung Sang menatap kepergiannya. Shinzou rubah itu, apakah dia guru di taman kanak-kanak? Iya, dia direkrut oleh sekretaris Serjung. Begitu rupanya, dia tampaknya Shinzou yang sangat pemalu. Masa, sih? Di saat yang sama, Ram kembali bertengkar dengan Anyong. Hei, Minwo langsung melerai. Berantem lagi, berantem lagi. Kalian ini, bahkan sudah berubah jadi hewan pun masih saja bertengkar. Anyong, berhenti. Sementara itu, Bu Guru Miho berlari menjauh dari rombongan. Di sisi lain, Bobo tiba-tiba memanjat Minwo. Aduh, Bobo, sakit. Jangan makan rambutku, itu kotor. Tak jauh dari sana, Anyong sibuk menggali tanah. Anyong, kamu mau gali sampai seberapa dalam lagi? Cepat berhenti. Dalam hati Minwo bergumam, apa benar begini rasanya piknik? Persik atau apapun itu belakangan saja. Guru Miho juga pergi kemana, sih? Tiba-tiba Siwo menggigit sepatu Minwo lalu membawanya kabur. Hei, balikin sepatuku, jangan lari. Minwo pun langsung mengejar Siwo yang berlari ke sana kemari. Melihat pemandangan itu, Namgung Sang hanya bisa menghela napas. Ah, benar-benar kacau balau. Sementara itu, di sisi lain, Ram berkeliaran di sekitar taman mengikuti nalurinya. Tak lama kemudian, ia menemukan wujud rubah milik Bu Guru Miho yang sedang beristirahat. Ram langsung menghampirinya. Miho pun terbangun. Siapa kau? Namun Ram justru memeluknya. Ah, Ram, kenapa Ram bisa ada di sini? Padahal jalan ke tempat ini cukup terjal. Miho memandangi Ram yang kini berbentuk anak harimau. Imut sekali, jinak juga. Mungkin tidak apa-apa kalau aku bermain dengannya sebentar sampai naluriku tenang dan waktunya pulang. Ia pun mulai mengelus kepala Ram. Wah, bulunya lembut sekali. Tanganku jadi tidak bisa berhenti mengelusnya. Hangat terkena sinar matahari, lembut, empuk, kenyal, dan aromanya juga harum. Rasanya benar-benar menenangkan. Ram nanti tidak akan ingat kejadian ini, kan? Di sisi lain, Minwo akhirnya berhasil menangkap Siwo dan Miwo yang terus berlarian. Nah, akhirnya tertangkap juga. Berhenti lari. Tak lama kemudian, Miho datang bersama Ram. Guru Miho, badanmu sudah lebih baik. Tadi aku lihat kamu pergi terburu-buru. Sudah, Pak Kepala Sekolah. Sekarang aku sudah merasa lebih baik. Kalau begitu, sepertinya semuanya sudah berkumpul. Dalam hati Minwo bergumam, kalau semuanya berkumpul begini, rasanya seperti punya kebun binatang pribadi. Minwo lalu bertanya, Guru Miho, kenapa mereka jadi seperti ini? Sepertinya karena hierarki. Hierarki, iya, misalnya, kucing akan melakukan grooming kepada yang dianggap berada di bawahnya. Sedangkan kelinci justru menerima grooming dari yang dianggap lebih rendah. Dalam hati Minwo bergumam, jadi mereka berdua sama-sama merasa kedudukannya lebih tinggi. Saat itu Kane mendengus. Dasar makhluk rendahan. Minwo menoleh. Loh, Kane, kamu sudah kembali ke wujud semula. Kekuatan sihir setingkat ini mudah saja untukku. Dalam hati Minwo bergumam, sepertinya semua anggota keluarganya memang mahir menggunakan sihir. Mungkin karena sudah terbiasa dengan mana, atau karena dia Shinzou ular, jadi hampir tidak terpengaruh. Hebat juga kamu bisa kembali ke wujud manusia secepat itu. Jangan samakan aku dengan makhluk-makhluk rendahan itu. Dalam hati Minwo bergumam, kalau saja mulutnya tidak setajam itu, pasti sudah kupuji terus sampai pulang. Miho kemudian bertanya, sekarang kita bagaimana? Minwo menjawab, untuk sementara, kita tunggu saja sampai semua anak kembali ke wujud semula.
3 jam kemudian, semua anak akhirnya kembali ke wujud semula. Dalam hati Minwo bergumam, entah kenapa, rasanya mereka lebih lucu waktu masih berbentuk hewan. Saat itu Rake memanggilnya, "Pak Kepala Sekolah, coba lihat ini." Rake berkali-kali berubah menjadi anak kambing lalu kembali ke wujud manusia. Minwo langsung menghela napas. "Sudah, hentikan. Bikin pusing saja." Dalam hati ia bergumam, ternyata mereka semua sudah berhasil beradaptasi dengan mana di tempat ini. Kecuali Ram dan Anyong. Kalau mereka berdua cepat kembali normal, aku bisa menitipkan mereka ke Bu Guru Miho, lalu pergi menyelesaikan kues. Bisa diam sebentar tidak kalian ini? Namun saat itu Anyong tiba-tiba berlari ke sebuah tempat. Mau kemana lagi? Hei, Anyong. Anyong malah kembali sibuk menggali tanah. Ah, sudahlah. Gali saja terus sesukamu. Karena kamu keturunan cebol generasi ketiga, nanti kamu saja yang ganti rugi semuanya. Tiba-tiba terdengar suara benda keras dari dalam tanah. Tok, Minwo menoleh. Apa itu? Tadi ada suara. Tak lama kemudian, sebuah kotak tua muncul dari dalam tanah. Pada saat yang sama, sistem menampilkan pemberitahuan. Kues darurat berhasil diselesaikan. Misi menemukan persik Cheonem yang tersembunyi di Taman Mureng telah selesai. Minwo melihat kotak tua yang baru ditemukan itu. Berarti benda yang dicari sistem ada di dalam sini. Ia lalu menoleh kepada Anyong sambil mengusap kepalanya. "Anyong, kamu mau camilan coklat, permen, atau puding?" "Aduh, imut banget. Rasanya sampai penginku gigit. Kamu bilang saja mau apa. Nanti kita makan semuanya." Namun dalam hati ia bergumam. Kalau dipikir-pikir, barang ini memang tidak ada pemiliknya. Tapi karena ini barang temuan, rasanya agak tidak enak kalau langsung dijual. Dilihat dari kotaknya, sepertinya sudah terkubur sangat lama. Mungkin dulu ada seseorang yang menguburnya lalu lupa. Apa kubuka sekarang saja? Ya. Saat Minwo hendak membuka kotak itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Anda sedang apa sendirian di sini?" Minwo langsung menoleh. "Ah, Tuan Namgung, saya cuma jalan-jalan sebentar." "Begitu ya, semua orang sedang mencari Anda. Sebaiknya segera kembali." "Baik." Dalam hati Minwo bergumam, "Nanti saja kubuka kotaknya kalau sudah sendirian." Ia pun menyimpan kotak itu. Tak lama kemudian, Namgung Sang berdiri di depan anak-anak sambil memegang sebuah apel. Ia melemparkannya ke udara. Pedangnya berkelebat beberapa kali. Sesaat kemudian, apel itu jatuh dalam potongan-potongan kecil yang rapi dengan bentuk yang indah. "Silakan dimakan, anak-anak." "Wah, keren," seru Anyong. "Mirip kakak kelinci." "Benar, mirip aku." Miho tersenyum. Tuan Namgung masih sempat bermain dengan anak-anak. Staminanya luar biasa, namun dalam hati ia bergumam. Pedangnya bukannya terlalu berbahaya, ya. Minwo juga ikut khawatir. Kalau diteruskan begini bahaya. Benar, takutnya nanti ada yang terluka. Tapi yang lebih bahaya lagi. Minwo menatap anak-anak. Nanti semuanya pasti minta dipotongkan buah juga. Benar saja. Anak-anak langsung berkerumun mengelilingi Namgung. "Aku juga. Tolong buat bentuk kucing. Aku mau naga. Kalau aku kura-kura." Namgung Sang langsung kewalahan. "Ah, cukup, cukup." Melihat itu, Minwo segera menyela. "Ayo, anak-anak. Sudah waktunya pulang." Sudah." Bobo langsung protes. "Aku belum dapat apel bentuk kura-kura." "Paman Namgung, nanti kita bisa ketemu lagi, kan?" Anyong ikut memohon. "Paman Namgung, ikut ke tempat kami, dong. Pak Kepala Sekolah, pasti seru kalau Paman Namgung tinggal di TK. Setiap hari kita bisa makan apel bentuk kelinci." Bobo menimpali. "Dan kura-kura juga." "Tidak boleh." Minwo langsung memotong. "Semuanya tidak boleh." Anak-anak langsung menggerutu. Jahat. Dalam hati Minwo bergumam. Apa sih yang sebenarnya ada di pikiran anak-anak ini? Padahal besok juga pasti sudah lupa. Tiba-tiba Minwo memeluk Namgung. "Nggak mau pulang. Bawa paman juga." Dalam hati Namgung bergumam. Ternyata usahaku bermain sepenuh hati dengan mereka tidak sia-sia. Ia tersenyum tipis. "Nanti kalau paman ada waktu, paman akan mampir." Minwo lalu berkata, "Kalian nggak kangen sama mama kalian?" Mendengar itu, Minwo langsung menjawab, "Kangen." Namgung terdiam. Dalam hati ia bergumam. Mulai sekarang, bahkan menyuruhku ke medan perang pun rasanya lebih mudah daripada mengurus anak-anak. Beberapa hari kemudian, di klan Dewa Perang, Namgung Sang menghadap seorang tetua. "Anda memanggil saya, Doseon Nim." Tetua itu tersenyum. "Kau sudah datang. Bagaimana rasanya menjadi pemandu hari ini?" "Maksud Anda menjadi pemandu rombongan TK Shinso?" Dalam hati Namgung bergumam. Sejujurnya, disuruh ke medan perang terasa lebih mudah daripada mengurus anak-anak itu. Tenaga mereka seperti tidak pernah habis. Meski begitu ia tetap menjawab. "Anak-anak itu cukup aktif." Tetua itu tersenyum melihat ekspresinya. "Wajahmu berkata lain, tetapi mulutmu hanya bilang cukup. Anggap saja itu berarti kau menikmatinya." Namgung terdiam. Doseon kembali berkata, "Sepertinya sejak awal kau memang tidak senang diberi tugas sebagai pemandu." "Aku mengerti. Shinsou anjing Jindo seperti kalian memang sejak dulu selalu begitu. Kalau menurut kalian suatu perintah tidak masuk akal, sekeras apapun perintah itu kalian tidak akan mau menurut begitu saja." Saat itu, Doseon berkata,
Mari kita berjalan-jalan sebentar. Mereka pun mulai berjalan berdampingan. Sambil melangkah, Doseon bertanya, Ketua pasukan Chongpung, akhir-akhir ini kau pasti sudah mendengar rumor yang beredar di dunia para dewa, bukan? Namgung menjawab, maksud Anda rumor bahwa kepala sekolah TK Shinso adalah seorang manusia? Benar, sekarang semua orang menganggapnya remeh. Seorang manusia yang mengasuh para Shinso muda tampak seperti hal yang tidak istimewa. Namun, ada satu hal yang belum mereka ketahui. Arena yang selama ini dicari sebenarnya berada di dalam TK Shinso. Dan kepala sekolah TK Shinso telah memperoleh kualifikasi untuk mendaki arena pada generasi ini. Namgung terkejut. Apa? Dalam hati ia bergumam. Jadi arena yang selama ini dicari ternyata berada di TK Shinso. Bahkan orang itu sudah memiliki kualifikasi untuk mendakinya. Ternyata dia bukan sekadar kepala sekolah biasa. Seon kemudian melanjutkan, karena itu, untuk sementara aku akan memindahkan pasukan Chongpung ke bagian logistik belakang. Aku tidak mungkin membiarkan mereka terus bertempur di garis depan tanpa pemimpin mereka. Namgung kebingungan, apa? Kenapa pasukan Chongpung harus dipindahkan? Apa maksud Anda? Doseon pun menjawab, aku ingin kau bertugas sebagai utusan yang ditempatkan di TK Shinso. Bertugas di TK Shinso. Dalam hati Namgung bergumam, jadi tugas sebagai pemandu hari ini memang bagian dari rencana besar. Ini adalah misi untuk menjaga arena. Beraninya aku sempat meragukan maksud Doseon Nim. Namgung lalu membungkuk hormat. Saya mengerti. Doseon tersenyum tipis. Jadi kau bersedia. Sama pentingnya dengan mendaki arena, menjaga arena beserta sekitarnya juga merupakan tugas yang sangat penting. Saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh kesetiaan. Bangkitlah. Beberapa waktu kemudian, di TK Shinso, Namgung sang kini berdiri di ruang makan sambil memegang sendok nasi dan sendok sayur. Belum sempat berbuat apa-apa, anak-anak sudah berlarian menghampirinya sambil membawa nampan. Paman, makanannya mana? Aku mau tambah. Makan, makan. Namgung langsung kewalahan melihat anak-anak mengerubunginya.